Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Fitria dari Universitas Nusantara PGRI Kediri Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya di sini akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara berinvestasi itu. Yuk kita bahas di sini. Nah, sebelumnya memulai berinvestasi kita harus tahu dulu apa sih pasar modal itu. Pasar modal merupakan tempat bertemunya dua pihak, yaitu investor dan emiten. Investor berperan sebagai pihak yang memiliki dana, sedangkan emiten merupakan sebuah badan yang membutuhkan modal dan mengeluarkan surat berharga untuk diperdagangkan. Selain melibatkan investor dan emiten, kamu juga akan menemukan beberapa pihak yang turut berpartisipasi di dalam pasar modal. Instrumen yang diperdagangkan dalam pasar modal ada saham, obligasi, dan reksadana. Lalu, bagaimana sih berinvestasi di pasar modal? Ketidakpastian adalah suatu yang pasti, termasuk ketidakpastian dalam suatu kondisi keuangan, guna mengantisipasi ketidakpastian keuangan pada masa depan. Perlu kiranya seseorang menyisihkan sebagian penghasilan untuk berinvestasi. Banyak orang yang kini mencari tahu cara untuk investasi karena tertarik berinvestasi di pasar modal. Investasi adalah suatu hal yang kita lakukan saat ini untuk mendapatkan keuntungan pada masa yang akan datang. Investasi sangat beragam, ada deposito, properti, emas, mata uang asing, dan investasi di pasar modal. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi di pasar modal, ada baiknya dipahami terlebih dahulu apa sih investasi di pasar modal. Pasar modal adalah tempat bertemunya antara pihak yang membutuhkan modal dan pihak yang memiliki modal. Esensinya sama dengan pasar pada umumnya, yang membedakan adalah kegiatan dan metodenya. Di pasar umum, pembeli dan penjual bertemu secara fisik di tempat jual belinya. Sedangkan di pasar modal, transaksi atau jual belinya diwakili oleh perusahaan sekuritas, misalnya Mandiri Sekuritas. Di pasar modal Indonesia ada yang namanya Bursa Efek Indonesia, ada Kustodian Sentral Efek Indonesia, ada juga Clearing Penjamin Efek Indonesia. Masing-masing memiliki fungsi. Kalau kita bayangkan pasar modal itu mal, maka BEI adalah manajemen malnya dan sekuritas itu adalah toko-tokonya. Untuk memulai investasi di pasar modal, hal pertama yang perlu dimiliki tentunya adalah modalnya terlebih dahulu. Setelah itu, siapkan EKTP, NPWP, dan buku tabungan. Setelah siap semua, silahkan pilih sekuritas untuk dibukakan rekening efek. Ketika sudah dibukakan rekening efek, otomatis investor punya rekening di KSEI, juga dibukakan rekening dana investor atau RDI. Setelah semuanya siap, maka Anda bisa memulai investasi di produk-produk pasar modal. Produk di pasar modal Indonesia terbagi menjadi saham, obligasi, dan reksadana. Ada juga produk derivatif, yaitu saham. Saham ini adalah produk paling populer di pasar modal. Sederhananya adalah surat bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Saham diterbitkan oleh perusahaan yang mendapatkan modal melalui proses inisial public offering atau IPO. Dalam proses ini, perusahaan menawarkan sejumlah saham kepada investor. Saham bisa menjadi pilihan investasi bagi Anda yang punya modal, tapi tidak ingin menjalankan bisnis sendiri karena berbagai alasan.
Sebagai investor, keuntungan sudah tentu menjadi tujuan utama yang ingin Anda raih. Untuk itu, penting sekali bagi investor untuk mengenali saham yang akan dibeli dengan melakukan berbagai analisa seperti analisa fundamental dan teknik. Namun, apakah perbedaan antara keduanya dan analisa manakah yang lebih baik digunakan? Analisa fundamental ialah analisa yang didasarkan dengan kondisi suatu perusahaan, kondisi ekonomi dan industri terkait. Analisa fundamental pada umumnya menggunakan indikator-indikator perusahaan yang tertera melalui laporan keuangan perusahaan seperti price to earning ratio, return of equity, dan lain-lainnya. Investor ternama di dunia, Warren Buffett, mempercayai analisis fundamental dalam melakukan investasi. Analisa fundamental kerap digunakan oleh investor jangka panjang seperti Warren Buffett untuk menyaring saham yang termasuk pada kategori terbaik. Sementara itu, analisa teknikal ialah analisa yang berdasarkan pada data-data mengenai harga historis yang terjadi pada saham. Dalam penerapan analisa teknikal, prediksi untuk membeli atau menjual saham dilakukan dengan melihat grafik historis pergerakan saham. Pengguna analisa teknikal umumnya disebut dengan trader yang melakukan investasi secara jangka pendek seperti investasi secara harian. Salah satu pengguna analisa teknikal yang tersohor ialah George Soros. Lalu, analisa manakah yang lebih baik digunakan? Masing-masing analisa memiliki keuntungan dan resiko masing-masing. Investor memiliki metodenya tersendiri dalam menentukan saham yang dibeli. Analisa teknikal merupakan metode yang baik untuk menganalisis kondisi pasar yang sedang terjadi dan berinvestasi dalam kurun waktu yang pendek. Sementara itu, pemilih analisa fundamental rata-rata memiliki investor yang memiliki kepercayaan tinggi terhadap bisnis yang dilakukan perusahaan, akan menentukan harga perusahaan sehingga mereka tidak terpengaruh pada fluktuasi harga saham pada jangka pendek dan cenderung berinvestasi pada jangka panjang. Selain itu, terdapat pula investor yang memiliki untuk menggabung kedua analisa tersebut dalam melakukan transaksi. Pada akhirnya, analisa terbaik untuk digunakan dalam investasi bergantung pada gaya investasi investor sendiri. Bagaimana cara menilai obligasi? Penilaian obligasi adalah bagian penting pasar modal investor dan analisa perusahaan untuk memahami bagaimana berbagai fitur obligasi berinteraksi untuk menentukan nilai intrinsiknya seperti saham. Nilai obligasi menentukan apakah itu investasi yang cocok untuk portofolio dan karenanya merupakan langkah integral dalam investasi obligasi. Penilaian obligasi pada dasarnya menghitung nilai sekarang dari pembayaran kupon obligasi yang diharapkan di masa depan. Nilai wajar teoritis suatu obligasi dihitung dengan mendiskontokan nilai sekarang pembayaran kuponnya dengan tingkat diskonto yang sesuai. Tingkat diskonto yang digunakan yield to maturity, yaitu tingkat pengembalian yang akan diinvestor jika menginvestasi kembali setiap pembayaran kupon dari obligasi dengan tingkat bunga tetap hingga obligasi jatuh tempo. Ini dengan memperhitungkan harga obligasi, nilai par, tingkat kupon, dan waktu jatuh tempo. Apa itu portofolio investasi? Portofolio investasi adalah kumpulan aset investasi milik individu, lembaga keuangan, perusahaan maupun manajer investasi. Isi dari portofolio ini diantaranya susunan saham, obligasi, reksadana, uang tunai atau komoditas milik investor. Adapun aset tersimpan di dalamnya dapat berupa real estate, karya seni, perhiasan maupun bentuk penanaman modal lain yang bisa mendatangkan keuntungan di masa mendatang. Bagaimana cara membuat portofolio yang baik?
Dalam membuat portofolio investasi, terdapat beberapa strategi yang harus diterapkan untuk meminimalisir resiko sekaligus meningkatkan keuntungan. 1. Diversifikasi portofolio. Diversifikasi merupakan strategi investor untuk mengoptimalkan return dan meminimalisir resiko dengan menempatkan investasi pada lebih dari satu instrumen baik saham maupun non-saham. Dalam diversifikasi portofolio, ada baiknya Anda menggunakan produk investasi yang liquid seperti reksadana, pasar uang, surat deposito, dan emas. Tujuannya agar lebih mudah dilikuidasi. Dalam diversifikasi portofolio, ada baiknya Anda menggunakan produk investasi yang liquid seperti reksadana, pasar uang, surat deposito, dan emas. Tujuannya agar lebih dilikuidasi. 2. Tujuan dan jangka investasi. Sebelum merancang portofolio, pastikan terlebih dahulu apa tujuan investasi Anda, misalnya untuk biaya kuliah anak. Dengan demikian Anda dapat menentukan jangka waktu yang diperlukan. Setelah dua unsur ini terpenuhi, saatnya Anda memilih produk investasi yang tepat. Yang ketiga, pahami profil resiko Anda. Profil resiko adalah seberapa besar kemampuan seorang investor dalam menanggung resiko investasi. Ada 3 jenis profil resiko, yakni konservatif, moderat, dan agresif. Tipe konservatif cenderung mencari produk dengan resiko kecil. Investor moderat dapat bertoleransi risiko sedang, harga fluktuatif, sementara agresif memiliki toleransi risiko tinggi karena berorientasi pada return yang besar. Biasanya semakin besar return akan semakin tinggi pula tingkat resikonya. Yang keempat, seimbangkan resiko dan return. Penyeimbangan antara resiko dengan return perlu dilakukan, terutama apabila Anda memiliki berbagai jenis saham. Caranya adalah menggabungkan saham dengan harga stabil dan saham yang harganya berpotensi untuk terus naik, sehingga kerugian yang terjadi dapat ditutup menggunakan keuntungan dari saham lainnya. Yang kelima, menyesuaikan modal. Sebelum berinvestasi, Anda perlu mengalokasikan modal secara hati-hati, terutama jika Anda adalah investor pemula dan masih memerlukan adaptasi. Sesuaikan nilai serta instrumen investasi dengan modal yang Anda miliki. Pastikan juga kebutuhan sehari-hari tetap terjamin. Dan yang keenam, tentukan komposisi portofolio. Setelah mengetahui profil risiko, tentukan komposisi portofolio yang tepat. Apabila Anda memiliki portofolio profil risiko konservatif, maka bisa menggunakan pembagian 50% icon portofolio dan 50% grow portofolio. Apabila Anda termasuk investor dengan profil risiko moderat, maka sangat disarankan untuk menggunakan komposisi 50% value portofolio dan 50% grow portofolio. Sementara investor dengan profil risiko agresif akan lebih cocok apabila fokus penyusunan komposisi 80% value portofolio dan 20% grow portofolio. Fungsi portofolio investasi adalah catatan yang akan membantu Anda dalam mengelola investasi, terutama Anda yang memiliki berbagai macam produk investasi. Mengelola lebih dari satu instrumen investasi itu membutuhkan fokus yang ekstra, apalagi beberapa instrumen investasi punya risiko yang tinggi. Anda tentu tidak bisa sembarangan mengelolanya. Portofolio untuk berinvestasi akan Anda butuhkan karena punya beberapa fungsi, yaitu 1. Meminimalkan resiko investasi portofolio. Investasi adalah hal yang akan membantu Anda dalam meminimalkan resiko investasi. Kinerja instrumen Anda akan terlihat jelas di portofolio. Dari sana
Anda akan menyadari mana instrumen yang punya kinerja bagus, mana instrumen yang mengalami penurunan. Anda pun akan mudah membuat keputusan terkait jalan yang terbaik untuk kegiatan berinvestasi Anda. 2. Memaksimalkan potensi instrumen. Selain menemukan instrumen yang bermasalah, Anda juga akan mudah menemukan instrumen yang membawa keuntungan. Dari sinilah Anda bisa memaksimalkan potensi instrumen itu dengan membaca keadaan pasar. Salah satu cara adalah menambah modal pada instrumen tersebut. Misalnya, Anda melihat pasar saham sedang bagus karena IHSG mengalami kenaikan terus-menerus. Portofolio saham Anda pun ditambah jumlahnya, Anda akan menarik keuntungan besar melalui investasi saham ini. Yang ketiga, memudahkan proses diversifikasi portofolio. Investasi adalah kumpulan aset investasi yang Anda punya. Dengan membuatnya, Anda akan mudah dalam diversifikasi. Para ahli sering mengatakan diversifikasi perlu dilakukan untuk menekankan resiko dan membuat Anda lebih berani dalam mengeksplorasi potensi instrumen investasi lain. Bisa aja Anda tertarik tidak hanya pada satu instrumen. Diversifikasi portofolio ini akan membantu Anda melakukan pemantauan di masing-masing instrumen pilihan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurangnya atau ada kata-kata yang tidak jelas, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.